Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 183, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bukan pilihan terakhir, dan Hector Caviar tidak ingin menjadi musuh Lembah Dewa Obat. Kamu harus menyerah pada ide ini. Lembah Dewa Obat kami tidak akan menyerahkan orang kepadamu. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Kamu dapat membawa orang pergi atau mati di sini. Gustav Dier tampak dingin, terlihat seperti tidak ada ruang untuk negosiasi. Hector Caviar sangat tercekik sehingga dia tidak bisa berbicara. Kamu Lembah Dewa Obat benar-benar sombong, tidakkah menurutmu sekte kami yang lain ada di matamu? Si Daunir melihat tatapan arogan Gustav Dier, matanya sedikit menyipit dan berkata. Gustav Dier memandang si Daunir, dan sedikit mengernyit, siapa kamu? Apakah ini bantuan? Hector Caviar menunjuk ke si Daunir dan memperkenalkan. Mendengar kata-kata Tiagra, Gustav Dier dan para tetua lainnya jelas sedikit mengubah ekspresi mereka. Si Daunir terkenal dengan taoismenya, dan dia menggunakan segala macam teknik yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Si Daunir dapat menggunakan berbagai alat sihir, lingkaran sihir, dan bahkan mantra untuk bertarung dengan kekuatan langit dan bumi, tetapi para pejuang berbeda. Mereka hanya mengandalkan dengan kekuatan mereka sendiri itu ranah tertinggi Master Bela Diri, dan dia hanya mengumpulkan energi dan menggunakan energinya untuk bertarung. Oleh karena itu, ada perbedaan mendasar antara ahli kultivasi dan prajurit. Banyak prajurit tidak mau memprovokasi penyihir dan kultivator. Gustav Dier dan tetua lainnya, meskipun mereka semua berada di ranah master, mereka tidak tahu apa-apa tentang teknik sihir. Dia khawatir itu adalah formasi psikedelik paling sederhana yang dibuat oleh si Daunir. Setelah namanya, wajah Gustav Dier dan beberapa tetua lainnya berubah. Sadionir, Lembah Dewa Obat kami sangat meminta maaf kepada Nathan Lewis karena membunuh muridmu untuk sementara waktu. Minta saja kompensasi apapun yang kamu butuhkan. Kami juga dapat membayar 10 pil surgawi ke Aula Master Nir sebagai kompensasi terbanyak. Sekarang Nathan Lewis adalah Master Lembah Dewa Obat kami, jika Anda bersikeras untuk membunuhnya, kami, Lembah Dewa Obat, hanya dapat memobilisasi dan bersumpah untuk melindungi Master Lembah kami sampai mati. Gustav Dier menatap si Daunir dan berkata dengan sangat sopan. Namun perkataan Gustav Dier membuat Hector Caviar dan si Daunir tertegun. Terutama hati Hector Caviar bergetar, tawaran Gustav Dier terlalu murah hati, dan dia bahkan mengeluarkan 10 pil surgawi. Jika si Daunir mengangguk, hanya Tian Wumen yang tersisa, dan dia tidak ingin membalas dendam dari Nathan Lewis. Penatua Gustav, jangan berbohong di sini. Bagaimana mungkin Nathan Lewis ini menjadi Master Lembah Dewa Obat Anda? Jangan berpikir bahwa mengatakan ini akan membuat kita berhenti dan membunuh orang seumur hidup. Ini adalah kebenaran abadi. Dia membunuh anak saya. Jika kamu membunuh murid favorit Pavilion Master Nir, kamu akan membayar untuk hidupmu. Petik 2. Setelah Hector Caviar selesai berbicara, dia melihat ke arah si Daunir dan berkata, Master Aula Nir, jangan percaya apa yang mereka katakan. Nathan Lewis ini hanya anak nakal. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa Lembah Dewa Obat? Itu hanya omong kosong. Saya pikir mereka ingin memisahkan kedua keluarga kita, dan kemudian menghancurkan satu persatu. Petik 2. Si Daunir tidak berbicara, tetapi menatap Gustav Dier dengan tegas, dan kemudian perlahan berkata, saya tidak peduli dengan Nathan Lewis ini. Siapapun itu, dia harus mati. Jika Anda tidak ingin Lembah Dewa Obat berdarah ke sungai dan melukai kedua belah pihak, serahkan dia, dan aku tidak akan pernah mempermalukanmu Lembah Dewa Obat. Si Daunir juga tidak mempercayai kata-kata Gustav Dier, bagaimana Nathan Lewis bisa menjadi penguasa Lembah Dewa Obat. Kekuatan para tetua di depan mereka jauh lebih tinggi daripada Nathan Lewis. Apakah mereka akan mendengarkan perintah Nathan Lewis? Itu tidak mungkin. Kepala Olanir, jika kamu tidak percaya padaku, maka kita hanya bisa mati, kata Gustav Dier, dan melirik ke arah tetua kedua di sampingnya. Dan tetua itu mengeluarkan sesuatu dari borgolnya, lalu tiba-tiba melemparkannya ke langit, kembang api yang terang meledak.
Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Segera setelah itu, dia mendengar langkah kaki yang kacau di lembah Dewa Obat. Banyak orang bergegas keluar dari lembah, dan beberapa orang di lembah mundur ke kedalaman lembah Dewa Obat. Wajah si Daunir sangat jelek, dia tidak menyangka Dewa Lembah Obat benar-benar berencana membunuhnya karena Nathan Lewis. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat menindas, dan kedua belah pihak meletakkan tangan di atas senjata, siap menyerang kapan saja. Pertempuran akan pecah, dan darah akan mengalir seperti sungai dalam pertempuran ini, dan bahkan orang biasa di lembah Dewa Obat akan terlibat. Nathan Lewis melangkah maju perlahan, bukankah kamu hanya mencariku untuk membalas dendam? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung denganku. Jika kamu menang, aku akan dibunuh atau dipotong. Kamu dapat mendengarkanku. Nathan Lewis tidak mau karena dirinya sendiri, orang-orang seperti lembah Dewa Obat kehilangan nyawanya. Meskipun mereka benar-benar bertarung, kekuatan mereka lebih kuat, tetapi korban jiwa tidak dapat dihindari. Master Lembah, melihat Nathan Lewis akan bertarung sendirian dengan lawannya, Gustav Dier langsung menjadi gugup. Orang harus tahu bahwa 2 hari yang lalu, Nathan Lewis bukan tandingan Hector Cavier, jadi bagaimana dia bisa bertarung sendirian dengan mereka. Master Lembah, tetua lainnya yang terburu-buru juga berencana untuk membujuk Nathan Lewis agar tidak menonjol. Nathan Lewis melambaikan tangannya, membuat beberapa tetua tutup mulut. Melihat ini, Hector Cavier dan si Daunir mengerutkan kening dalam-dalam, sepertinya Nathan Lewis benar-benar terlihat seperti Master Lembah Dewa Obat. Jika identitas Nathan Lewis saat ini benar-benar Master Lembah Dewa Obat, mereka berdua harus mempertimbangkannya jika ingin membunuh Nathan Lewis. Namun, Nathan Lewis mengambil inisiatif untuk berdiri, dan ingin bertarung sendirian dengan mereka, yang merupakan sebuah kesempatan. Kepala Olanir, aku akan menyerahkan padamu untuk membunuh Nathan Lewis. Meskipun aku dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi jika kepala Olanir ada di sini, aku tidak akan membodohi diriku sendiri. Hector Cavier memuji si Daunir. Si Daunir mengangguk, wajahnya penuh percaya diri. Nathan Lewis bahkan tidak bisa menghadapi Hector Cavier, apalagi lawannya. Si Daunir melangkah maju, "Nak, aku mengagumi keberanianmu. Ketika aku bergerak nanti, aku akan membuat kematianmu lebih mudah." Melihat si Daunir berkelahi, Gustav Dier menatap Nathan Lewis dengan gugup, "Tuan, ini si Daunir adalah ahli Taoisme, bahkan aku tidak berani menghadapinya secara langsung, kamu harus berhati-hati." "Jangan khawatir, aku punya ukuran sendiri." Nathan Lewis tersenyum tipis. Si Daunir dikenal sebagai Master Taoisme, tetapi Nathan Lewis tidak takut sama sekali. Nathan Lewis memupuk metode abadi, yang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang seperti si Daunir. Selain itu, Nathan Lewis memiliki formula perlindungan tubuh untuk memusatkan hati. Untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, Nathan Lewis baru saja mengambil kesempatan untuk menyerap energi dan meningkatkan kekuatannya. Nathan Lewis memandang si Daunir dan berkata, "Ada terlalu banyak orang di sini. Untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain?" Seringkali teknik ini berlawanan, dan semuanya menghancurkan bumi, kuat, dan akan tersebar jauh. "Oke, ayo bertarung di puncak gunung." Setelah si Daunir selesai berbicara, sosoknya seperti angsa liar, dan dia melayang menuju puncak gunung. Nathan Lewis maju selangkah, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia juga berjalan menuju puncak gunung. Gustav Dier buru-buru mengikuti para tetua, dan Hector Cavier juga membawa beberapa master ke puncak gunung. Segera, di puncak gunung, Nathan Lewis dan si Daunir berdiri saling berhadapan. Ada sedikit rasa dingin di wajah si Daunir, dan 2 sinar cahaya keluar dari pupilnya yang dalam. Sinar kesadaran spiritual menyelimuti Nathan Lewis. Si Daunir menyelidiki kekuatan Nathan Lewis. Nathan Lewis berani menantang dirinya dan berdiri untuk bertarung sendirian. Si Daunir bertanya-tanya apakah Nathan Lewis menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, dengan kekuatan master hebat seperti Nathan Lewis, dan mengikutinya untuk bertarung sendirian, bukankah itu akan memukul batu dengan telur? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.